Alhamdulillah, Bunda, sampai Ridwan Obos nih, murid Abi paling manja, merinding dia. Kok segitunya ya katanya? Sama, Abi juga merinding. Kenapa? Karena berbicara dengan keimanannya ya, dan penuh perhatian. Sekarang kita korek lagi dari Bunda ini. Bunda ini intens sekali kepada anak-anak remaja, ya, yang generasi kita seperti ini. Monggo, falyatafadhol Bunda. Nah, ini murid-murid Abi ini pengen denger ini. Ya harus tahu nih bahwa sekarang keadaan luar biasa. Begitu. Kita ini secara moral udah terjungkir habis. Nauzubillah. Karena kenyataannya sekarang anak-anak kita remaja berjilbab mereka, oke. Tapi mereka minum minuman keras. Masya Allah. Mereka sharing minuman keras. Di mana Bunda? Di angkot, sewa angkot, kemudian mereka ngerokok semuanya dan minum minuman keras diedarkan. Mudah-mudahan murid-murid Abi enggak gitu Bunda. Naudzubillahi min zalik. Amin, naudzubillah Artinya satu keadaan yang memang harus kita katakan kita harus menerima ini sebagai satu upaya dari Yahudi laknatullah alaik memang hendak merusak generasi dan memang ini kenyataannya. Artinya kita harus menjadi, kalau kita bilang orang tua harus buka mata lebar-lebar atas kenyataan hari ini. Lebar-lebar Ki. Iya. Ya Ki, benar nggak Ki? Iya, suka lebar-lebar. Walaupun matanya sipit tetap harus dibuka ya Ki. Ini mah bakat Ibu. Karena apa? Karena orang tua nggak ngikutin Rasulullah SAW. Kan Rasulullah ngajarin anak, ya Ki, teman-teman, adik-adik, nggak pakai marah. Kan naon kita marah sama anak? Iya. Kenapa marah jadi kebiasaan? Kenapa marah jadi kebutuhan? Nggak satu kali pun Rasulullah marah. Bahkan ketika menggendong bayi, Rasulullah dikencingi, beliau mengatakan, jangan mengambil bayimu dengan kasar, nanti nggak bisa diganti. Ternyata hasil ilmu pengetahuan mengatakan, kalau bayi dari kecil, anak atau remaja dibentak, itu neuron-neuronnya bunuh diri, Kang. Bunuh diri ke dalam danau, pembunuhnya apostosis namanya, peristiwa apostosis. Jadi neuron-neuron itu semuanya pada hancur, mati, bunuh diri. Kita memang nggak ngelihat di dalam kepala karena kejadiannya di dalam otak. Kemudian maka orang tua, wahai orang tua, kejahatan pertama engkau kepada anakmu gitu ya. Itu adalah ketika seorang ibu muda dia meninggalkan persusuan anaknya malah dia pilih kerja. Itu adalah kejahatan pertama. Al-Quran mengatakan 2 tahun. 2 tahun. Kenapa ditinggalin? Kenapa alih-alih 6 bulan taruh susu di dalam kulkas? Nggak bener itu. Gitu. Jadi saya mau manggil pulang. Halo wanita muda, ini Maryam semuanya, Larissa, kalau jadi ibu harus susuin anak penuh karena itu modal pertama. Jadi bapak-bapak, suami-suami muda nanti, istrinya kita makan sederhana. Makan sambal sama kerupuk nggak apa-apa, tapi susuin anak penuh gitu. Itu adalah modal pendidikan pertama. Karena kalau enggak nanti beresiko ke belakang. Kedua, haramkan marah kepada anak. Haram, Kang. Sama kayak kita bilang, oke, secara syariat fikih, babi nggak boleh dimakan. Iya, nggak boleh dimakan. Kemudian narkoba, bahkan rokok ada yang mengharamkan. Kalau saya sebagai seorang parenter, saya katakan haramkan marah kepada anakmu. Gimana tuh? Gimana caranya Bunda? Ya, karena ini makhluk Allah. Kita nggak ikut nyipta. Ini yang bentuk Allah. Kok kita sok tahu kita marah-marahin dia? Allah saja sayang betul sama anak ini. Apalagi kalau sampai diteke. Digetok, diteke, iya, digetok. Bener Ki. Banyak tuh yang suka gini. Sia, kumaha anak gitu-gitu sama anaknya. Itu enggak. Aki suka gitu enggak? Enggak. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Jadi gini, kalau boleh sharing ini sekarang fenomena ini kelihatannya kita sudah masuk ke era di mana harus terjadi perubahan. Dalam pola harus asuh terjadi perubahan. Harus terjadi perubahan. Harus ada perubahan. Kita mengaji untuk merubah pola pikir kita. Pola pikir kita memimpin perbuatan kita. Ya. Sebentar. Terima kasih Bunda, luar biasa. Aduh, pengen panjang banget. Kasih, tapi Bunda. tadi ada janjian. Mau ada tamu lagi Bunda. Iya, senang sekali. Mungkin ini generasi anak Bunda nih, anak kita. Ya. Mana beliau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, beda penampilannya. Oh, ini pemain band itu. Kenapa? Mau kemana? Ya Allah, Nazar. Nazar mau kemana? Silakan. Nggak, ini
Murid Abi menghormati tamu. Iya, jadi beliau mau pindah duduk. Tadi sudah dapat banyak dari Ibunda Neno, luar biasa. Di sini tuh kalau mau Nggak usah, Aki di situ aja. Oh, Udah. nggak usah. Duduk. Iya, tuh Nggak usah di sini keluar di situ aja. Iya. Abi, Kenapa? saya mau kenal ini. Boleh, tanya aja. Sahabat sejati. Anak band ini Abi dulu. Baru dinasehatin Bunda, ingatan sudah hilang. Mas Sakti. Tadi Bunda banyak cerita ya. Jadi subhanallah, barangkali Mas Sakti ini sebagian dari mendengar nasihat atau apa. Kalau Abi bangga ya, Abi berubah pada usia 40 tahun. Mas Sakti berapa sekarang? Alhamdulillah 35. 35 ya, masih jauh lebih muda ya, udah berubah. Kemudian penampilannya juga. Kira-kira proses perjalanan dari awal saat berubah seperti apa kira-kira? Jadi gini Bi, waktu itu habis konser, libur Konser. 1 minggu. Oke. Libur 1 minggu, saya ke Bali. Mm-mm. Waktu liburan ke Bali itu sama temen diajak buat itikaf di Karangasem. Karangasem Sekitar ya. 2,5 jam dari Denpasar. Terus ketika di sana belajar menghidupkan sunnah Rasulullah 24 jam kali 3, 72 jam. 72 di, jam. di masjid. Belajar gimana masuk masjid, baca doanya apa, keluar masjid doanya apa, mau masuk kamar mandi doanya apa, mau tidur doanya bagaimana, sunnah nabinya. Dan Masya Allah setelah keluar dari masjid itu selama 3 hari, waktu itu kurang lebih selama 3 hari, itu rasanya jauh lebih bahagia daripada ketika tekan kontrak pertama kali. Oh gitu ya. Rasanya tuh Masya Allah. Karena waktu itu STMJ ya, sholat terus, maksiat juga. Mengerikan. Teruskan. Iya. Jadi setelah itu mulai semangat nih. Setelah 3 hari di masjid tuh, amal makmurkan masjid kan, kita belajar ngajak orang ke masjid, ya kan. Kan di zaman masjid Nabi SAW dulu ada amal masjid Nabawi, pertama adalah amalan dakwah, kita belajar ngajak orang masuk masjid. Masuk masjid. Kemudian yang kedua kita belajar ilmu agama, ta'lim, ta'alum. Dan setelah 3 hari dari situ pulang ke rumah, terus mulai tour lagi kan itu. Tour lagi, Mulai tour kontrak. lagi, ya. mulai konser lagi. Nah, disitulah ada fase STMJ, sholat terus maksiat jalan. Nah, sholatnya iya. Sholatnya, Sebelumnya memang sholat tidak terlalu gitu. nggak begitu, soalnya dulu saya juga sekolahnya di SMA non muslim ya. Oh gitu ya. Nah, kemudian setelah jadi habis 3 hari di masjid tuh mulai semangat buat belajar agama, semangat ibadah. Namun masih pada mikir ibadah untuk diri kita sendiri. Oh gitu. Nah, kemudian suatu hari saya waktu dengar ceramah di masjid tuh, kalau nanti kan orang ini akan diwafatkan oleh Allah pada amal istiqomahnya. Saya ketika dengar itu, Sayyidina Utsman bin Affan kan senang baca Quran dalam sholat. Dalam 1 rakaat sholat 30 juz. Subhanallah. Maka Allah Ta'ala pun wafatkan dalam keadaan baca Quran sedang dalam sholat. Sedang dalam sholat. Nah, ketika dengar itu, wah ini sholat iya gitu kan. Semangat nih di masjid, semangat kita buat sholat jamaah di masjid. Namun selesai 5 waktu sholat, ketika ada teman ngajak ke pub, ke disco, iya juga. Berangkat juga. Nah, juga, wah kan kalau pas matinya di pub atau disco kan wah nggak nyeni, seniman Walaupun matinya tidak nggak nyeni. mabuk, walaupun tidak Iya. ikut maksiat, tapi hadir di situ ya. Iya, Oh terpikir itu? terpikirlah. Seberapa berpengaruh itu? Dan ya kemudian terus saya tanya ke teman saya, gimana nih mas, saya ada teman dekat kan di Jogja sana, gimana nih mas, STMJ salah terus maksiat jalan. Kemudian oh gini nih, kan saya dikasih nama sama guru saya Mas Salman. Gini nih Mas Salman, nah Mas Salman mesti gini nih, kalau sholat sendiri nggak pernah mikir ngajakin temennya buat sholat. Kalau dengar pengajian sendiri nggak pernah mikir ngajak temennya untuk datang pengajian. Nah itu ibarat kayak orang petinju atau pemain bola, dia tuh posisinya tuh bertahan terus. Bertahan terus. Nah, kalau pelatih tinju